Di balik kabut legenda yang terlupakan, tersembunyi sebuah keris pusaka yang konon memiliki kekuatan luar biasa. Keris ini bukan sekadar senjata, melainkan lambang kebijaksanaan dan keseimbangan yang diwariskan oleh para leluhur. Namun, karena keserakahan dan perebutan kekuasaan, pusaka ini terpecah menjadi dua bagian dan tersembunyi di tempat-tempat yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang benar-benar layak. Raksa Wijaya, seorang pengembara muda dengan jiwa penuh tekad, tanpa sengaja terseret ke dalam takdir besar yang telah lama menantinya. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di sebuah desa terpencil di tepi hutan lebat, hiduplah seorang empu bernama Raksa Wijaya. Ia bukan sekadar pandai besi biasa, tetapi seorang pembuat senjata yang menguasai ilmu gaib. Setiap keris yang ditempa oleh tangannya memiliki kekuatan luar biasa, dipercaya dapat memberikan perlindungan, keberuntungan, atau bahkan kehancuran bagi pemiliknya. Keahliannya diwariskan dari leluhur yang telah bertahun-tahun menjaga rahasia pembuatan senjata sakti. Namun, di usianya yang semakin senja, Raksa Wijaya menerima sebuah ramalan dari seorang pertapa tua yang datang ke bengkelnya. Akan datang suatu masa di mana keris terkuat yang kau tempa akan membawa malapetaka bagi pemiliknya, kata sang pertapa dengan suara bergetar. Ramalan itu mengusik pikiran Raksa Wijaya, tetapi ia tak sepenuhnya mempercayainya. Baginya, sebuah senjata hanyalah alat, dan nasib pemiliknya tergantung pada bagaimana ia menggunakannya. Hari-hari berlalu, dan Raksa Wijaya menerima permintaan dari seorang raja untuk membuat sebuah keris yang tiada banding. Raja tersebut, Prabu Jayanegara, adalah penguasa yang terkenal akan ambisinya yang besar. Ia ingin memiliki keris yang mampu mengukuhkan kekuasaannya dan menaklukkan musuh-musuhnya tanpa perlawanan. Buatkan aku keris yang tak terkalahkan, empu. Aku ingin namaku dikenang sepanjang zaman, perintahnya. Raksa Wijaya pun mulai menempa keris tersebut dengan penuh kesungguhan. Ia memilih bahan dari besi meteorit yang jatuh dari langit, diakini memiliki kekuatan mistis yang luar biasa. Proses penempaan dilakukan selama 7 purnama, dan setiap malam, ia melakukan ritual khusus untuk menanamkan kekuatan ke dalam bilah keris tersebut. Ia mencampurkan 7 jenis logam mulia, melafalkan mantra-mantra kuno, dan membasuh keris dengan air dari 7 sumber mata air suci. Namun, seiring berjalannya waktu, Raksa Wijaya mulai merasakan keanehan. Setiap kali ia mengetukkan palu ke besi, suara gaib terdengar bergema di ruangan. Beberapa kali, ia merasa ada bayangan yang mengintai dari sudut bengkelnya. Bahkan, seorang muridnya yang membantu dalam pembuatan keris tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Keris itu seolah menyerap energi di sekitarnya, menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar senjata biasa. Ketika akhirnya keris tersebut selesai, Raksa Wijaya terkejut melihat hasilnya. Keris itu tidak hanya indah, tetapi juga memancarkan aura yang menggetarkan hati. Bilahnya berwarna kehitaman dengan guratan merah darah yang seolah berdenyut hidup. Gagangnya terbuat dari gading yang diukir dengan motif naga melingkar, melambangkan kekuatan yang tiada tara. Ini bukan sekadar keris, gumamnya dalam hati. Ini adalah sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang berbahaya. Malam itu, ia bermimpi buruk. Ia melihat kerajaan terbakar, peperangan yang tak berkesudahan, dan seorang pria dengan mata merah menyala menghunus keris tersebut sambil tertawa menyeramkan. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Sejenak, ia meragukan apakah harus menyerahkan keris ini kepada raja. Namun, amanah telah diberikan, dan ia harus menepati janjinya. Ketika fajar menyingsing, Raksa Wijaya membawa keris itu ke istana. Ia menghadap Prabu Jayanegara dan menyerahkan senjata yang telah ia ciptakan dengan penuh kehati-hatian. Sang raja tersenyum puas melihat keindahan dan kesempurnaan keris tersebut. Namun, ia tak menyadari bahwa di balik kesaktian yang luar biasa, tersembunyi kutukan yang akan mengubah sejarah kerajaannya selamanya. Dan dengan itulah, keris yang terbuat dari kekuatan langit dan bumi akhirnya berpindah tangan. Namun, ini baru permulaan dari sebuah legenda yang akan mengguncang dunia. Prabu Jayanegara memandangi keris di tangannya dengan penuh kebanggaan. Ia merasakan aliran kekuatan yang berbeda dari senjata-senjata lain yang pernah ia miliki. Ada sesuatu yang membangkitkan gairah, perasaan tak terkalahkan, seolah ia telah menjadi titisan dewa perang. Dengan senyuman puas, ia menghunuskan keris tersebut ke udara, merasakan dinginnya bilah yang seakan berdenyut dalam genggamannya. Para penasihat dan panglima yang hadir dalam ruangan
hanya bisa menatap penuh kekaguman dan sedikit ketakutan. Mereka tahu bahwa senjata ini bukan senjata biasa. Di dalam hati Raksa Wijaya, perasaan was-was semakin menguat. Ia ingin memperingatkan sang raja agar berhati-hati dalam menggunakan keris itu, tetapi bibirnya seakan terkunci. Ia tahu bahwa sekali sebuah senjata sakti jatuh ke tangan penguasa, maka senjata itu akan menjadi bagian dari takdir kerajaan. Namun, ia tidak bisa menghilangkan firasat buruk yang terus menghantuinya sejak ia menempa keris tersebut. Sebuah senjata bukan sekadar besi dan mantra, pikirnya. Ia adalah perwujudan dari niat pembuatnya dan penggunanya. Hari demi hari berlalu, dan Prabu Jayanegara semakin terobsesi dengan keris barunya. Ia tidak hanya menyimpannya di dalam ruang pusaka, tetapi juga selalu membawanya kemanapun ia pergi. Bahkan ketika tidur, keris itu diletakkan di samping bantalnya, seolah menjadi bagian dari dirinya. Para abdi dalem dan selir-selir istana mulai memperhatikan perubahan sikap sang raja. Ia menjadi lebih mudah tersulut amarah, lebih kejam dalam menjatuhkan hukuman, dan lebih sering mengurung diri di dalam ruang perbendaharaan untuk menatap bilah kerisnya dalam keheningan. Suatu malam, seorang pengawal mendengar suara tawa aneh dari dalam ruang pribadi sang raja. Tawa itu bukan tawa biasa, terdengar berat, bergema, dan seolah tidak berasal dari satu orang saja. Sang pengawal gemetar, tetapi ia tidak berani mengintip. Dalam hati, ia hanya bisa berdoa agar kejadian buruk tidak menimpa kerajaan. Namun, doa itu seolah tidak didengar oleh langit. Keesokan harinya, Prabu Jayanegara memanggil seluruh penasihat dan panglimanya. Dengan suara lantang, ia mengumumkan bahwa ia akan memulai ekspansi besar-besaran. Kita akan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kita. Aku telah diberi kekuatan oleh dewa melalui keris ini, dan dengan itu, tak ada yang bisa menghalangi kebesaran kita. Serunya dengan sorot mata membara. Para penasihat saling bertukar pandang. Beberapa berusaha memperingatkan, tetapi ditolak mentah-mentah. Mereka tahu, keris itu telah menguasai hati sang raja. Tak lama setelahnya, kerajaan mulai bersiap untuk berperang. Pasukan dikerahkan, persediaan diperbanyak, dan para pandai besi bekerja siang malam untuk menempa senjata. Namun, di tengah kesibukan itu, peristiwa-peristiwa aneh mulai terjadi. Beberapa prajurit melaporkan melihat bayangan hitam berkeliaran di istana. Para abdi dalem mengalami mimpi buruk tentang peperangan yang penuh darah. Bahkan, beberapa panglima mendadak jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Raksa Wijaya semakin yakin bahwa keris itu membawa kutukan. Ia mencoba menemui raja untuk memberikan peringatan terakhir. Tetapi saat ia masuk ruang pertemuan, matanya membelalak ketakutan. Di sana, di atas singgasana, Prabu Jayanegara duduk dengan mata yang memancarkan cahaya kemerahan. Tangannya menggenggam erat gagang keris, dan senyum tipis penuh misteri menghiasi wajahnya. "Empu," katanya pelan, "kau telah memberikan hadiah terbaik untuk seorang raja. Tetapi, aku merasa ini masih belum cukup. Aku ingin lebih banyak kekuatan, lebih banyak darah." Saat itu, Raksa Wijaya sadar bahwa bukan sang raja yang mengendalikan keris, melainkan keris yang telah menguasai raja. Dan dengan itu, babak baru dalam sejarah kerajaan pun dimulai. Babak yang dipenuhi darah, pengkhianatan, dan kehancuran yang tak terelakkan. Prabu Jayanegara tidak lagi mengenal rasa takut. Setiap malam ia duduk di singgasananya, menggenggam keris pusaka yang seakan-akan telah menyatu dengan jiwanya. Cahaya obor di dalam istana berpendar-pendar, membentuk bayangan aneh di dinding, seolah menari diiringi bisikan yang hanya bisa didengar oleh sang raja. Para penasihat kerajaan semakin khawatir, tetapi tak seorang pun berani menegur. Mereka tahu, Prabu Jayanegara kini bukanlah manusia biasa lagi. Ada sesuatu yang merasukinya, sesuatu yang gelap, sesuatu yang tak kasat mata, tetapi memiliki kuasa untuk mengubah seorang penguasa menjadi tiran haus darah. Kabar tentang niat ekspansi kerajaan mulai menyebar ke seluruh penjuru negeri. Kerajaan-kerajaan kecil yang selama ini tunduk di bawah kekuasaan Prabu Jayanegara mulai resah. Mereka tahu, jika sang raja benar-benar memulai perang, tak akan ada yang selamat dari amukan pasukannya. Namun, mereka juga mendengar desas-desus tentang keris yang ia bawa, senjata mistis yang konon dapat membangkitkan kekuatan kegelapan. Para dukun dan tabib dari berbagai negeri mulai meramalkan kehancuran besar, dan mereka yang masih memiliki kebijaksanaan memilih untuk mencari perlindungan sebelum segalanya terlambat. Pagi itu,
Langit tampak mendung. Angin bertiup kencang, membawa serta aroma hujan dan badai yang mengancam. Namun, Prabu Jayanegara tak peduli. Ia telah bersiap dengan pasukannya. Ribuan prajurit berbaris di lapangan utama kerajaan, masing-masing mengenakan baju besi dan membawa senjata terbaik mereka. Sorak-sorai membahana ketika sang raja berdiri di atas mimbar, mengangkat kerisnya tinggi-tinggi. Hari ini, katanya dengan suara bergema, kita akan menuliskan sejarah. Kita akan taklukkan dunia, dan namaku akan dikenang selamanya. Para prajurit bersorak, meskipun di dalam hati mereka ada ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Tanpa menunggu lebih lama, pasukan kerajaan bergerak menuju perbatasan. Desa-desa kecil yang berada di jalur perlintasan mereka tak luput dari kehancuran. Api membakar rumah-rumah penduduk. Jeritan perempuan dan anak-anak terdengar di udara. Tak ada belas kasihan. Bahkan para prajurit yang dulunya memiliki hati nurani kini bertindak layaknya binatang buas. Mereka tak sadar bahwa mereka bukan hanya mengikuti perintah raja, tetapi juga sedang berada di bawah pengaruh sesuatu yang jauh lebih berbahaya, kutukan dari keris yang terlupakan. Raksa Wijaya, yang turut serta dalam perjalanan ini, hanya bisa menatap dengan hati pilu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa keris yang ia tempa dengan tangannya sendiri akan menjadi alat pemusnah. Ia telah menduga bahwa senjata ini memiliki kekuatan mistis, tetapi ia tak pernah menyangka bahwa keris ini memiliki kehendak sendiri, kehendak yang menginginkan lebih banyak darah tertumpah. Setiap kali Prabu Jayanegara menghunuskan kerisnya ke arah musuh, ada sesuatu yang aneh terjadi. Lawan yang terkena tusukan seketika jatuh, tetapi bukan hanya itu, wajah mereka berubah pucat, seolah-olah sesuatu telah menyedot jiwa mereka keluar dari tubuh mereka. Perjalanan perang berlangsung selama berbulan-bulan. Kerajaan demi kerajaan jatuh ke tangan Prabu Jayanegara. Namun, kemenangan itu tak datang tanpa konsekuensi. Semakin banyak darah yang tertumpah, semakin aneh perilaku sang raja. Kadang kala ia berbicara dengan dirinya sendiri, kadang ia tertawa di tengah malam tanpa alasan. Para panglima mulai berbisik-bisik tentang kemungkinan adanya gangguan gaib. Mereka mulai mempertanyakan apakah kemenangan ini benar-benar takdir, atau justru azab yang diturunkan sebagai hukuman. Salah satu malam yang paling mengerikan terjadi ketika pasukan mereka berhasil menaklukkan sebuah benteng kuat di pegunungan. Setelah kemenangan itu, Prabu Jayanegara mengurung diri di dalam tenda peristirahatannya. Tidak ada yang berani mengganggunya. Namun, menjelang subuh, teriakan mengerikan menggema dari dalam tendanya. Para prajurit yang berjaga bergegas masuk dan menemukan pemandangan yang membuat bulu kuduk merinding. Prabu Jayanegara duduk dengan mata melotot, tubuhnya menggigil hebat, sementara keris di tangannya berkilau dengan warna kemerahan, seolah baru saja meminum darah. Malam itu, Raksa Wijaya tak bisa tidur. Ia tahu waktunya hampir habis. Jika ia tidak melakukan sesuatu, maka kerajaan ini akan jatuh ke dalam jurang kegelapan yang tak terelakkan. Namun, bagaimana caranya melawan sesuatu yang lebih kuat dari manusia? Bagaimana ia bisa menghadapi raja yang telah sepenuhnya dikuasai oleh senjata ciptaannya sendiri? Jawabannya belum ia temukan. Tetapi satu hal yang ia tahu, ia harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Dalam kegelapan malam, Raksa Wijaya meninggalkan tenda peristirahatannya. Ia berjalan menuju sebuah bukit di tepi perkemahan, menatap bulan yang bersinar pucat di langit. Ia berdoa dalam hati, memohon petunjuk dari leluhur. Dan saat itu juga, sebuah suara berbisik di telinganya, suara yang tidak berasal dari dunia ini. Jika kau ingin menyelamatkan kerajaan, kau harus mengorbankan sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Raksa Wijaya tersentak. Ia tidak mengerti maksudnya. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa jawaban dari semua kekacauan ini akan segera terungkap. Raksa Wijaya menghabiskan malam itu dalam kebimbangan. Suara misterius yang berbisik kepadanya masih terngiang di telinganya, menciptakan kegelisahan yang tak kunjung reda. Ia berdiri di atas bukit, menatap ke kejauhan, di mana cahaya obor dari perkemahan pasukan masih menyala terang. Suasana begitu sunyi, tetapi di dalam hatinya, badai berkecamuk. Ia tahu bahwa jawaban atas kutukan keris ini berada di suatu tempat, tetapi kemana ia harus mencari? Hanya satu hal yang ia pahami, ia tidak bisa membiarkan keadaan ini terus berlanjut, atau seluruh kerajaan akan jatuh ke dalam kehancuran yang lebih besar. Ketika fajar mulai menyingsing,
Raksa Wijaya memutuskan untuk bertemu dengan seorang pertapa tua yang pernah ia dengar dalam legenda. Pertapa itu dikenal sebagai Ki Jalatunda, seorang bijak yang mengasingkan diri di hutan larangan, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan manusia. Konon, ia adalah penjaga rahasia ilmu kuno yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki hati yang murni. Raksa Wijaya sadar bahwa perjalanan ini berbahaya, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Jika ia tidak menemukan jawaban segera, maka Prabu Jayanegara akan semakin terseret dalam kegelapan yang tak dapat diselamatkan. Setelah menyiapkan bekal seadanya, Raksa Wijaya meninggalkan perkemahan secara diam-diam. Ia menunggangi kuda hitam kesayangannya, menembus hutan lebat yang dipenuhi oleh kabut tebal. Angin berdesir di antara pepohonan, menciptakan suara gemerisik yang terdengar seperti bisikan makhluk halus. Setiap langkah kudanya terasa berat, seolah-olah ada kekuatan yang mencoba menghalanginya. Namun, Raksa Wijaya tidak gentar. Ia terus melangkah maju, mengikuti nalurinya yang membawanya semakin jauh ke dalam hutan yang sunyi dan mencekam. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, Raksa Wijaya akhirnya tiba di sebuah lembah tersembunyi. Di tengah lembah itu berdiri sebuah gubuk kecil yang tampak rapuh, tetapi aura di sekitarnya terasa begitu kuat. Dari dalam gubuk, terdengar suara batuk-batuk seorang lelaki tua. Raksa Wijaya turun dari kudanya dan melangkah perlahan. Saat ia mendekat, pintu gubuk terbuka dengan sendirinya, seolah sudah menunggunya sejak lama. Di dalam, duduk seorang lelaki tua berjubah lusuh, dengan rambut dan janggut putih panjang yang menjuntai hingga ke lantai. "Kau telah datang, seperti yang telah diramalkan," ujar Ki Jalatunda dengan suara serak. Matanya menatap Raksa Wijaya dengan tajam. "Kau mencari jawaban tentang kutukan itu, bukan?" Raksa Wijaya mengangguk, merasa tak perlu menjelaskan lebih banyak. Ki Jalatunda menghela napas panjang, lalu menunjuk ke sudut ruangan, di mana terdapat sebuah ukiran batu kuno yang dipenuhi dengan tulisan aksara tua. "Keris itu bukan sekadar senjata," kata sang pertapa. "Ia dibuat dengan campuran besi dari dunia ini dan serpihan logam dari dunia lain. Dulu, para leluhur sudah memperingatkan bahwa keris semacam itu tidak boleh digunakan sembarangan. Tetapi manusia selalu rakus akan kekuasaan." Raksa Wijaya menatap ukiran itu dengan penuh rasa ingin tahu. Ia dapat melihat gambaran seorang raja yang dikelilingi oleh api dan bayangan gelap, sementara di tangannya tergenggam sebuah keris yang bersinar merah darah. Di bagian bawah ukiran, terlihat sosok yang jatuh tersungkur, sementara bayangan hitam merayap ke dalam tubuhnya. Hati Raksa Wijaya berdebar keras. Ia sadar bahwa yang ia lihat bukan sekadar legenda, melainkan nubuat yang kini sedang menjadi kenyataan. "Apakah ada cara untuk menghentikan kutukan ini?" tanya Raksa Wijaya dengan nada putus asa. Ki Jalatunda menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, "Setiap kutukan memiliki sumbernya. Jika ingin menghentikannya, kau harus mengembalikan keris itu ke asalnya, ke tempat di mana ia pertama kali ditempa. Tetapi ada harga yang harus dibayar." Raksa Wijaya merasa tenggorokannya mengering. "Harga apa?" tanyanya dengan suara pelan. Ki Jalatunda menghela napas lagi sebelum menjawab. "Seseorang harus mengorbankan jiwanya untuk menutup celah yang telah dibuka oleh keris itu. Hanya dengan begitu, kutukannya bisa dihentikan selamanya." Jawaban itu membuat Raksa Wijaya terpaku. Ia datang dengan harapan menemukan cara mudah untuk menghentikan bencana ini, tetapi kenyataannya jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Seseorang harus rela menyerahkan nyawanya agar kutukan ini bisa berakhir. Tetapi siapa yang akan melakukannya? Dan apakah pengorbanan itu benar-benar sepadan? Ia menatap pertapa tua itu dengan tatapan penuh kebingungan. Tetapi Ki Jalatunda hanya tersenyum tipis, seolah sudah mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. "Kau memiliki waktu yang terbatas," katanya. "Jika kau tidak bertindak segera, maka kutukan ini akan semakin kuat, dan tak akan ada yang bisa menghentikannya." Raksa Wijaya merasakan beban yang begitu besar menekan dadanya. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Sebaliknya, ia baru saja melangkah ke dalam ujian terbesar dalam hidupnya. Raksa Wijaya meninggalkan gubuk Ki Jalatunda dengan hati yang penuh beban. Kata-kata sang pertapa masih terngiang di telinganya. Keris itu harus dikembalikan ke tempat asalnya, tetapi dengan harga yang mengerikan. Pikiran tentang pengorbanan jiwa untuk mengakhiri kutukan membuatnya semakin gelisah. Apakah ia sanggup menjalankan tugas ini?
Ataukah akan ada cara lain untuk menyelamatkan Prabu Jayanegara dan kerajaannya tanpa harus mengorbankan nyawa seseorang? Pertanyaan itu terus menghantuinya saat ia menembus hutan yang semakin gelap. Angin malam berhembus dingin, membawa bisikan yang terdengar seperti suara-suara dari masa lalu. Setiap langkah kuda yang ia tunggangi terasa berat, seolah-olah tanah di bawahnya tidak ingin membiarkannya pergi. Di kejauhan, suara lolongan serigala terdengar, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Raksa Wijaya menarik napas dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Ia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai, dan bahaya yang menantinya di depan pasti lebih besar dari yang sudah ia hadapi. Menurut petunjuk Ki Jalatunda, tempat asal keris itu berada di sebuah tanah terlarang yang disebut sebagai Gunung Kelam. Konon, gunung itu adalah tempat di mana para leluhur kuno menempa senjata sakti dengan bantuan kekuatan dari dunia gaib. Namun, setelah sebuah tragedi besar terjadi ratusan tahun yang lalu, tempat itu ditinggalkan dan dikutuk. Tidak ada manusia yang berani mendekatinya lagi, karena dikatakan bahwa roh-roh yang marah menjaga tempat itu dengan kejam. Raksa Wijaya tidak punya pilihan lain. Jika ia ingin menyelamatkan Prabu Jayanegara dan mengakhiri kutukan keris, ia harus menuju Gunung Kelam. Maka, dengan tekad yang bulat, ia mempercepat laju kudanya, menembus rimbunnya hutan dan bukit-bukit berbatu yang menghalangi jalannya. Namun, perjalanan menuju Gunung Kelam tidaklah mudah. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, Raksa Wijaya tiba di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung. Desa itu tampak sepi dan sunyi, seolah-olah penghuninya sudah lama meninggalkannya. Beberapa rumah tampak hancur, dengan pintu yang terayun-ayun ditiup angin. Raksa Wijaya turun dari kudanya dan berjalan perlahan. Matanya waspada terhadap segala kemungkinan. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari salah satu rumah. Raksa Wijaya segera mendekat dan menemukan seorang wanita tua dengan wajah keriput yang tampak ketakutan. "Apa yang terjadi di sini, Nyai?" tanya Raksa Wijaya dengan suara lembut. Wanita tua itu menatapnya dengan mata yang dipenuhi ketakutan. "Gunung itu tempat terkutuk, banyak yang pergi ke sana, tapi tak pernah kembali," bisiknya. Raksa Wijaya semakin yakin bahwa legenda tentang Gunung Kelam bukan sekadar cerita kosong. Ia berusaha mendapatkan lebih banyak informasi dari wanita tua itu, tetapi sepertinya ketakutan telah menguasai dirinya sepenuhnya. Wanita itu hanya berulang kali berbisik, "Jangan ke sana, jangan ke sana," sebelum akhirnya menutup matanya dengan pasrah. Tak ingin membuang waktu, Raksa Wijaya melanjutkan perjalanannya. Semakin ia mendekati Gunung Kelam, semakin ia merasakan aura gelap yang menyelimuti tempat itu. Kabut tebal mulai turun, menyelimuti jalan setapak dengan kepekatan yang membuatnya sulit melihat lebih dari beberapa langkah ke depan. Pohon-pohon di sekitar gunung tampak bengkok dengan cara yang aneh, seolah-olah mereka mencoba lari dari sesuatu yang menakutkan. Saat malam tiba, Raksa Wijaya memutuskan untuk beristirahat di sebuah gua kecil di lereng gunung. Namun, ia tidak bisa tidur nyenyak. Suara-suara aneh terus terdengar di sekelilingnya. Bisikan halus, suara langkah kaki, dan desiran angin yang terdengar seperti jeritan kesakitan. Ia menggenggam gagang pedangnya erat-erat, bersiap jika sesuatu muncul dari kegelapan. Tepat saat tengah malam, Raksa Wijaya mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia segera berdiri, matanya tajam menembus kegelapan. Dari balik kabut, muncul sesosok bayangan tinggi dengan mata yang bersinar merah. Makhluk itu melangkah perlahan, dan semakin mendekat, Raksa Wijaya bisa melihat bahwa sosok itu adalah seorang pria tua dengan wajah yang hampir transparan seperti bayangan. "Kau yang membawa kutukan itu," suara makhluk itu terdengar dalam, bergema di seluruh gua. Raksa Wijaya tetap diam, menunggu apa yang akan dikatakan makhluk itu. "Keris itu adalah bagian dari kami, bagian dari dunia yang seharusnya tidak bersentuhan dengan dunia manusia," lanjutnya. "Jika kau ingin mengembalikannya ke asalnya, kau harus siap menghadapi para penjaga yang telah lama menunggu kedatanganmu." Raksa Wijaya menelan ludah. Ia tahu bahwa tugasnya tidak akan mudah, tetapi kini ia semakin sadar bahwa yang ia hadapi bukan hanya kutukan, melainkan sebuah kejahatan kuno yang telah lama terpendam. Apakah ia siap untuk menghadapi apa yang ada di Gunung Kelam? Ia tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada jalan untuk kembali. Raksa Wijaya berdiri tegak, menatap sosok misterius yang kini semakin jelas terlihat di hadapannya. Pria tua berwajah pucat itu tampak seolah-olah bukan lagi makhluk yang sepenuhnya manusia.
Matanya yang bersinar merah bukanlah mata seseorang yang hidup di dunia fana ini, melainkan mata yang telah menyaksikan sesuatu yang tak seorang pun boleh melihat. Dengan suara berat yang menggema di dalam gua, pria itu mengulang kata-katanya, seakan ingin memastikan bahwa Raksa Wijaya benar-benar memahami situasi yang tengah ia hadapi. Para penjaga Gunung Kelam telah menunggumu. Suara pria itu bergema, membuat dinding-dinding gua seakan bergetar. Mereka tidak akan membiarkanmu melewati gerbang dengan mudah. Setiap langkah yang kau ambil mendekati puncak adalah satu langkah lebih dekat kepada takdir yang telah digariskan sejak lama. Raksa Wijaya menelan ludah. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi kini, mendengar langsung tentang keberadaan para penjaga yang mengawasi gunung ini, ia mulai memahami betapa berbahayanya misi yang ia emban. Ia mengambil langkah maju, menghunus pedangnya dengan waspada. Siapa mereka? Tanyanya, mencoba mengorek informasi lebih dalam dari pria tua itu. Namun, sebelum ia sempat mendapatkan jawaban yang diharapkannya, pria tua tersebut mulai menghilang, seolah-olah tubuhnya disapu oleh angin yang berhembus dari dalam gua. Yang tertinggal hanyalah suara bisikannya yang bergema di telinga Raksa Wijaya. Kau akan segera mengetahuinya. Raksa Wijaya tidak bisa lagi menunggu. Ia keluar dari gua dan kembali menapaki jalur setapak yang semakin menanjak. Kabut di sekelilingnya semakin tebal, membuatnya harus berjalan perlahan agar tidak tersesat. Semakin ia mendaki, semakin ia merasakan aura yang tidak biasa di sekelilingnya. Udara di sekitar Gunung Kelam tidak seperti udara di tempat lain, terasa berat dan penuh dengan energi yang mengalir seperti aliran tak kasat mata. Setiap langkah yang ia ambil seperti membawa dirinya lebih dalam ke dunia yang berbeda, dunia yang tidak sepenuhnya milik manusia. Lalu, tanpa peringatan, sesuatu muncul dari kabut. Raksa Wijaya segera mengangkat pedangnya, bersiap menghadapi apapun yang ada di hadapannya. Dari balik kabut tebal, terlihat bayangan-bayangan yang mulai bergerak. Awalnya samar, tetapi semakin lama semakin jelas. Mereka adalah sosok-sosok manusia, tetapi bukan manusia biasa. Mata mereka bersinar redup dalam kegelapan, dan tubuh mereka tampak seperti bayangan yang hampir tidak memiliki bentuk tetap. Mereka berdiri di tengah jalan setapak, membentuk barikade yang seakan menghalangi Raksa Wijaya untuk melanjutkan perjalanannya. Salah satu dari mereka melangkah maju. Suaranya terdengar dalam dan menggema, seakan berasal dari masa yang sangat jauh. Tidak seorang pun boleh melewati batas ini tanpa izin dari leluhur kami. Raksa Wijaya menggenggam pedangnya erat-erat. Aku datang bukan untuk mencuri atau mengganggu, katanya dengan tegas. Aku hanya ingin mengembalikan sesuatu yang seharusnya tidak berada di dunia manusia. Para penjaga itu saling bertukar pandang, lalu kembali menatapnya. Jika itu benar, kata pemimpin mereka, maka kau harus membuktikan bahwa kau layak untuk membawa keris itu kembali ke tempat asalnya. Raksa Wijaya menghela napas panjang. Ia tahu bahwa tidak akan ada jalan mudah untuk melewati mereka. Bagaimana aku bisa membuktikannya? Tanyanya. Pemimpin para penjaga itu mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, tanah di bawah mereka mulai bergetar. Kabut di sekitar mereka terbelah, memperlihatkan pemandangan yang sebelumnya tersembunyi. Sebuah lapangan luas dengan lingkaran batu-batu besar yang tersusun rapi. Di tengah lapangan itu terdapat sebuah altar tua, dengan simbol-simbol kuno yang bercahaya samar. Hanya mereka yang mampu melewati ujian di altar ini yang dapat melanjutkan perjalanan ke puncak, kata penjaga itu. Jika kau gagal, kau akan menjadi bagian dari gunung ini selamanya. Raksa Wijaya menatap altar itu dengan waspada. Ia tidak tahu ujian macam apa yang menantinya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan selain menghadapinya. Dengan langkah mantap, ia melangkah ke dalam lingkaran batu, merasakan energi kuat yang mengalir dari altar. Begitu kakinya menyentuh batu pertama, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tiba-tiba, dunia di sekelilingnya berubah. Ia tidak lagi berada di Gunung Kelam, tetapi di sebuah tempat yang terasa asing dan menyesakan. Langit di atasnya berwarna merah darah, dan tanah di bawahnya terasa seperti pasir panas yang membakar telapak kakinya. Di kejauhan, ia bisa melihat sosok-sosok hitam bergerak mendekatinya. Mereka tidak memiliki wajah, hanya bayangan yang terus berubah bentuk. Raksa Wijaya menyadari bahwa ini adalah bagian dari ujian yang harus ia hadapi. Salah satu bayangan itu menyerangnya dengan kecepatan luar biasa. Raksa Wijaya hampir tidak sempat menghindar. Ia mengayunkan pedangnya,
Tetapi pedangnya hanya menembus udara kosong. Bayangan itu tertawa tanpa suara, lalu menghilang sebelum muncul kembali di sisi lain. Raksa Wijaya harus berpikir cepat. Ia menutup matanya, mencoba merasakan kehadiran musuhnya bukan dengan mata, tetapi dengan hatinya. Jika ini adalah ujian spiritual, maka ia harus menemukan cara untuk melawannya bukan hanya dengan kekuatan fisiknya, tetapi dengan sesuatu yang lebih dalam. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan aliran energi di sekelilingnya. Ketika bayangan itu menyerang lagi, ia tidak mencoba menghindar. Sebaliknya, ia tetap diam, membiarkan bayangan itu menembus dirinya. Saat itu juga, ia merasakan sesuatu, sebuah kekosongan yang menghisap semua emosi dan pikirannya. Tetapi ia tidak takut. Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam kekosongan itu, menerima keberadaan bayangan itu sebagai bagian dari dirinya sendiri. Dan saat ia melakukannya, bayangan itu menghilang. Raksa Wijaya membuka matanya, dan dunia di sekelilingnya kembali normal. Ia berdiri di tengah altar, dengan para penjaga Gunung Kelam mengawasinya. Pemimpin mereka mengangguk. "Kau telah lulus ujian pertama," katanya. "Tapi perjalananmu belum selesai." Raksa Wijaya menghela napas lega, tetapi ia tahu bahwa yang menantinya di puncak Gunung Kelam akan jauh lebih sulit daripada ini. Ia telah melangkah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Dengan tekad yang semakin kuat, ia bersiap untuk menghadapi ujian berikutnya, apapun itu. Raksa Wijaya berdiri tegak. Napasnya masih terengah setelah melewati ujian pertama di altar kuno. Ia menatap para penjaga Gunung Kelam yang berdiri berjajar di sekelilingnya. Mata mereka masih memancarkan ketegasan yang tak tergoyahkan. Meski telah berhasil melewati satu tantangan, ia tahu bahwa masih banyak rintangan yang menanti sebelum ia bisa mencapai puncak gunung dan menemukan kebenaran tentang keris yang terlupakan. Langit di atasnya semakin gelap, seolah-olah gunung ini memiliki waktu sendiri yang terpisah dari dunia luar. Pemimpin para penjaga melangkah maju. "Kau telah melewati ujian pertama," katanya dengan suara berat yang bergema di antara batu-batu besar. "Namun, perjalananmu belum berakhir. Masih ada gerbang terakhir yang harus kau lewati sebelum mencapai puncak. Hanya mereka yang benar-benar memiliki hati yang kuat dan niat yang tulus yang bisa melewati gerbang batu." Raksa Wijaya mengerutkan kening. Ia belum pernah mendengar tentang gerbang itu sebelumnya. Dengan penuh kewaspadaan, ia mengikuti langkah para penjaga yang mulai bergerak menuju bagian lain dari gunung. Jalan setapak yang mereka lalui semakin curam dan licin, membuatnya harus berhati-hati agar tidak terpeleset ke jurang di sisi kiri dan kanan. Angin malam berhembus kencang, membawa bisikan-bisikan aneh yang terdengar seperti suara-suara dari masa lalu. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya tiba di hadapan sebuah gerbang batu raksasa yang menjulang tinggi, tertutup rapat seakan belum pernah dibuka selama ratusan tahun. Di permukaannya terukir simbol-simbol kuno yang memancarkan cahaya redup, membentuk pola yang tampak hidup di bawah sentuhan angin malam. Raksa Wijaya dapat merasakan kekuatan luar biasa yang terpancar dari gerbang tersebut. Bukan sekadar batu biasa, melainkan sesuatu yang memiliki kesadaran sendiri. Pemimpin para penjaga berhenti di depan gerbang dan menoleh ke arah Raksa Wijaya. "Gerbang ini tidak dapat dibuka dengan kekuatan fisik," katanya. "Ia hanya akan terbuka bagi mereka yang mampu menjawab teka-teki leluhur." Raksa Wijaya menarik napas dalam-dalam. Ia tidak menyangka bahwa ujian kali ini bukan pertarungan, melainkan sesuatu yang lebih rumit. Salah satu penjaga lainnya melangkah maju dan mulai mengucapkan teka-tekinya dengan suara yang dalam dan berwibawa. "Aku adalah sesuatu yang semakin kau ambil, semakin banyak yang tersisa. Aku tidak memiliki bentuk, tetapi aku bisa membuat orang tersesat. Aku lebih tajam dari pedang, tetapi tak dapat kau sentuh. Apakah aku?" Raksa Wijaya berpikir keras. Ia mengingat berbagai pelajaran yang pernah ia pelajari dari gurunya di masa kecil, tentang kebijaksanaan para leluhur dan rahasia yang tersembunyi dalam kata-kata. Ia menutup matanya, mencoba merasakan makna yang lebih dalam dari teka-teki tersebut. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya dan menjawab dengan mantap. "Bayangan." Para penjaga saling berpandangan, lalu pemimpin mereka mengangguk. "Jawaban yang benar," katanya. Cahaya di simbol-simbol gerbang mulai berpendar lebih terang. Lalu terdengar suara gemuruh yang menggetarkan tanah. Perlahan-lahan, gerbang batu mulai terbuka, memperlihatkan jalan menuju bagian tertinggi dari Gunung Kelam.
Raksa Wijaya melangkah melewati gerbang dengan penuh kehati-hatian. Di baliknya, ia menemukan sebuah tempat yang berbeda dari bagian gunung yang telah ia lalui sebelumnya. Tidak ada kabut, tidak ada suara angin yang berhembus. Yang ada hanyalah kesunyian yang hampir terasa menekan. Di tengah-tengah area tersebut, berdiri sebuah altar batu besar yang dikelilingi oleh pilar-pilar tua yang dipenuhi dengan ukiran-ukiran misterius. Di atas altar, sesuatu berkilauan di bawah cahaya rembulan yang samar. Raksa Wijaya mendekat, jantungnya berdebar kencang. Saat ia melihat lebih dekat, ia menyadari bahwa itu adalah sebuah pedang kuno dengan gagang berhiaskan ukiran naga. Namun, yang lebih mengejutkan adalah benda yang tergeletak di samping pedang itu, sebuah sarung keris tua yang terlihat seperti telah lama ditinggalkan. Raksa Wijaya merasakan desiran dingin di punggungnya. Ia tahu bahwa sarung keris itu bukan benda biasa. Ia adalah bagian yang hilang dari keris yang selama ini ia cari. Namun, jika sarungnya ada di sini, maka di mana bilah keris itu sendiri? Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, terdengar suara gemuruh lain dari dalam tanah. Pilar-pilar di sekelilingnya mulai bergetar, dan dari bayang-bayang yang tersembunyi di antara bebatuan, muncul sesosok makhluk besar yang tampaknya telah menunggu kedatangannya. Makhluk itu bukan manusia, bukan pula binatang, melainkan sesuatu yang tampaknya telah lama menjadi bagian dari gunung ini. Dengan mata merah menyala dan tubuh yang terbuat dari batu hitam yang bergerak sendiri, ia menatap Raksa Wijaya dengan penuh amarah. Pemimpin para penjaga yang masih berdiri di depan gerbang berseru, "Itu adalah sang penjaga terakhir. Jika kau ingin mendapatkan kebenaran tentang keris yang terlupakan, kau harus menghadapinya." Raksa Wijaya menggenggam pedangnya erat-erat. Ia tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang keberanian dan keteguhan hati. Dengan tekad yang membara, ia maju menghadapi makhluk penjaga yang kini melangkah mendekatinya dengan suara gemuruh yang mengguncangkan tanah di bawahnya. Raksa Wijaya menatap makhluk raksasa yang kini berdiri di hadapannya. Sosok yang tampak seperti terbuat dari batu hitam legam dengan urat-urat merah menyala yang berdenyut di seluruh tubuhnya. Makhluk itu adalah penjaga terakhir dari rahasia Gunung Kelam. Satu-satunya penghalang yang masih berdiri antara dirinya dan kebenaran tentang keris yang terlupakan. Udara di sekeliling mereka bergetar, seolah-olah gunung itu sendiri merasakan ketegangan yang menyelimuti tempat itu. Dengan satu geraman keras, makhluk batu itu melangkah maju. Langkahnya mengguncang tanah dan membuat debu beterbangan di udara. Raksa Wijaya langsung bersiap, menggenggam pedangnya dengan erat. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar pertarungan biasa. Lawannya kali ini bukan manusia, melainkan sesuatu yang diciptakan untuk menjaga rahasia kuno yang telah ada sejak zaman leluhur. Makhluk itu mengayunkan lengannya yang besar, mencoba menghantam Raksa Wijaya dengan kekuatan luar biasa. Namun, dengan gesit, pemuda itu melompat ke samping, menghindari serangan mematikan tersebut. Tanah di tempat ia berdiri sebelumnya hancur berkeping-keping, membentuk lubang besar yang memperlihatkan betapa dahsyatnya kekuatan lawannya. Raksa Wijaya sadar bahwa jika ia terkena satu pukulan saja, itu bisa berarti akhir dari perjalanan panjangnya. Ia mencoba menyerang balik, mengayunkan pedangnya ke arah kaki makhluk batu itu, berharap dapat menemukan titik lemah. Namun, bilah pedangnya hanya meninggalkan goresan kecil di permukaan tubuh raksasa tersebut, nyaris tidak berpengaruh. Makhluk itu kembali mengangkat lengannya dan menghantam tanah dengan keras, menciptakan gelombang kejut yang membuat Raksa Wijaya kehilangan keseimbangan. Ia terjatuh, namun dengan sigap berguling ke samping sebelum makhluk itu sempat menghancurkannya dengan serangan berikutnya. Napasnya mulai memburu. Ia tidak bisa terus menghindar tanpa menemukan cara untuk mengalahkan lawannya. Ia harus berpikir cepat, mencari celah, atau menemukan titik kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Mata Raksa Wijaya menyapu sekeliling tempat itu, mencari sesuatu yang bisa membantunya. Kemudian, ia menyadari sesuatu. Urat merah yang berdenyut di tubuh makhluk itu tampaknya lebih lembut daripada bagian lainnya. Mungkinkah itu adalah titik lemahnya? Ia memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Dengan kecepatan penuh, ia melompat ke arah makhluk itu dan menargetkan urat merah yang melingkar di sekitar dadanya. Dengan ayunan penuh tenaga, pedangnya menebas urat tersebut. Tiba-tiba, makhluk itu mengeluarkan raungan kesakitan yang mengguncangkan udara. Tubuhnya bergetar hebat, dan cahaya merah di seluruh tubuhnya mulai berkedip-kedip, tanda bahwa ia telah berhasil mengenai bagian yang benar. Namun,
Serangan itu belum cukup untuk mengalahkan makhluk tersebut sepenuhnya. Makhluk batu itu mengamuk, mengayunkan lengannya dengan brutal, membuat Raksa Wijaya harus melompat mundur dengan cepat. Tapi sekarang ia tahu rahasianya. Urat merah itu adalah sumber energi makhluk tersebut. Jika ia bisa menyerang lebih banyak titik yang sama, ia mungkin bisa mengalahkannya. Dengan tekad yang semakin membara, ia kembali maju, menghindari setiap serangan yang datang sambil mencari celah untuk menyerang. Ia melompat ke atas pilar batu yang masih berdiri, menggunakan ketinggian untuk mendapatkan sudut yang lebih baik. Dari sana, ia melihat bahwa ada lebih banyak urat merah yang berkelindan di sepanjang punggung dan lengan makhluk itu. Dengan satu tarikan napas panjang, ia melompat turun dan menebaskan pedangnya ke arah urat-urat itu dengan presisi yang luar biasa. Raungan kesakitan kembali terdengar, lebih keras daripada sebelumnya. Tubuh makhluk itu mulai retak di beberapa bagian, menunjukkan bahwa serangan Raksa Wijaya mulai memberikan dampak nyata. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, ia terus menyerang, memanfaatkan kecepatannya untuk menghindari setiap serangan lawan. Hingga akhirnya, dengan satu tebasan terakhir, ia berhasil menembus urat utama yang berada di leher makhluk tersebut. Seketika, tubuh makhluk batu itu membeku. Cahaya merah yang sebelumnya bersinar terang perlahan meredup, lalu menghilang sepenuhnya. Dengan suara gemuruh, tubuh raksasa itu mulai runtuh, berubah menjadi bongkahan batu yang tidak lagi memiliki kehidupan. Raksa Wijaya berdiri di antara runtuhan. Napasnya masih tersengal, tubuhnya dipenuhi keringat dan debu. Kesunyian menyelimuti tempat itu. Para penjaga yang menyaksikan pertempuran tersebut berdiri dalam diam, seolah menghormati kemenangan yang baru saja diraih. Pemimpin mereka akhirnya melangkah maju dan menatap Raksa Wijaya dengan penuh penghormatan. "Kau telah melewati ujian terakhir," katanya. "Kini, kebenaran tentang keris yang terlupakan akan terungkap." Raksa Wijaya menatap ke depan, ke arah altar yang masih berdiri kokoh di tengah-tengah reruntuhan. Ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Masih ada satu hal lagi yang harus ia lakukan, menemukan bilah keris yang hilang dan mengungkap misteri yang telah lama tersembunyi di Gunung Kelam. Setelah mengalahkan penjaga terakhir, Raksa Wijaya berdiri di tengah runtuhan batu. Napasnya masih tersengal akibat pertarungan yang baru saja dilaluinya. Di hadapannya, altar kuno yang tertutup debu dan lumut tampak masih berdiri tegak, seolah menantang siapapun yang berani mendekatinya. Cahaya redup dari matahari senja menyinari permukaan altar itu, memperlihatkan ukiran-ukiran tua yang seakan hidup dan berbisik tentang masa lalu. Ini adalah tempat yang telah lama diceritakan dalam legenda, tempat di mana bilah keris yang terlupakan tersembunyi. Raksa Wijaya melangkah maju dengan hati-hati, matanya menelusuri setiap ukiran yang terukir di permukaan altar. Ia mengenali beberapa simbol yang pernah dipelajarinya dari kitab-kitab kuno. Simbol-simbol itu bercerita tentang seorang empu agung yang dahulu menempa sebilah keris yang memiliki kekuatan luar biasa. Namun, karena dianggap terlalu berbahaya, keris itu dipecah menjadi dua bagian, hulu dan bilahnya, lalu disembunyikan di dua tempat yang berbeda. Kini, ia telah menemukan bagian pertama, yaitu hulunya, yang ia peroleh dari perjalanannya di desa tua. Namun, bilah keris itu masih tersembunyi di dalam altar ini, menunggu untuk ditemukan. Ia mengulurkan tangan, menyentuh permukaan batu altar dengan perlahan. Begitu kulitnya bersentuhan dengan ukiran itu, ia merasakan sebuah getaran halus yang merambat dari ujung jarinya hingga ke seluruh tubuhnya. Seolah-olah ada energi lama yang masih terjaga di tempat ini. Dengan hati-hati, ia mulai membaca tulisan-tulisan kuno yang terpahat di atasnya. Hanya yang memiliki keberanian dan kebijaksanaan sejati yang dapat membangunkan kekuatan yang tersembunyi. Kata-kata itu terasa seakan berbicara langsung kepadanya, menguji apakah ia benar-benar layak menerima warisan ini. Raksa Wijaya menarik napas dalam-dalam. Ia sadar bahwa menemukan bilah keris bukan sekadar menggali atau membuka altar ini dengan paksa. Ia harus memahami makna tersembunyi dari setiap simbol yang ada di hadapannya. Ia mulai mengamati lebih dalam, meneliti pola ukiran di altar. Setiap garis dan lekukan tampak membentuk suatu peta yang tidak asing baginya. Kemudian ia tersadar, peta ini menunjukkan jalan menuju inti Gunung Kelam, tempat di mana bilah keris itu benar-benar berada. Ia merasa jantungnya berdegup kencang. Ia mengira bahwa bilah keris itu akan ditemukan di dalam altar ini, tetapi ternyata tempat ini hanyalah petunjuk menuju lokasi yang lebih dalam.
Mungkin itulah sebabnya tak ada seorang pun yang berhasil menemukannya selama berabad-abad, karena mereka hanya berhenti sampai di sini. Ia meraih hulu keris yang telah ia simpan dengan baik di dalam bungkusan kainnya. Ketika ia mengangkatnya, cahaya keemasan berpendar dari dalam altar, seolah merespons keberadaannya. Tiba-tiba, suara bergetar menggema di udara, bukan suara yang berasal dari alam, melainkan sesuatu yang jauh lebih kuno dan mistis. Pengembara yang mencari kebenaran, apakah engkau siap untuk melangkah lebih jauh? Suara itu terdengar dalam pikirannya. Ia meneguhkan hatinya, menyadari bahwa ujian yang sesungguhnya baru akan dimulai. Dengan mantap, ia menjawab dalam hati, "Aku siap." Seketika, altar itu mulai bergetar, dan di tengahnya muncul sebuah celah yang perlahan terbuka, memperlihatkan tangga batu yang menuju ke bawah tanah. Tanpa ragu, Raksa Wijaya melangkah masuk, menuruni tangga yang semakin gelap. Udara di dalam terasa lembab, dan aroma tanah bercampur logam memenuhi hidungnya. Cahaya dari toraknya menyorot dinding-dinding batu yang dipenuhi dengan lukisan-lukisan kuno. Lukisan itu menggambarkan seorang empu yang ditemani dua naga raksasa, sedang menempa sebilah keris yang bercahaya seperti bintang. Dalam gambaran itu, tampak dua bagian keris yang terpisah, dengan satu bagian diserahkan kepada seorang raja, sementara yang lain disembunyikan di dalam gunung. Ia semakin yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Dengan penuh kewaspadaan, ia melangkah lebih jauh, hingga akhirnya tiba di sebuah ruangan luas yang dihiasi oleh pilar-pilar batu megah. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah pedestal kuno, dan di atasnya, bilah keris yang telah lama hilang itu bersinar lembut. Bilah itu tampak seperti terbuat dari logam yang berbeda dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Keperakan, tetapi dengan kilauan biru kehijauan yang memancarkan aura mistis. Ketika ia mendekat, hawa dingin menyelimutinya. Ada sesuatu yang berbeda dari bilah ini, sesuatu yang membuatnya merasa bahwa benda ini bukan sekadar senjata biasa. Ini adalah bagian dari warisan leluhur yang telah lama tersembunyi, menunggu orang yang tepat untuk menemukannya. Ia mengulurkan tangan, merasakan energi yang mengalir dari bilah itu bahkan sebelum menyentuhnya. Dalam sekejap, bayangan masa lalu berkelebat di pikirannya. Gambaran seorang empu yang menangis saat memisahkan keris ini, raja yang berjanji untuk menjaga keseimbangan dunia, dan peperangan yang menghancurkan semuanya. Ketika ujung jarinya menyentuh bilah itu, kilatan cahaya menyelimuti ruangan. Seketika, ia merasakan hubungan yang kuat antara dirinya dan keris ini. Ia memahami bahwa senjata ini bukan hanya sekadar alat perang, melainkan simbol keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Dan kini, tugasnya adalah menyatukan kembali bilah dan hulu keris ini, mengembalikan kekuatannya yang sejati, dan memastikan bahwa warisan ini tidak jatuh ke tangan yang salah. Raksa Wijaya menggenggam bilah itu erat, lalu mengangkatnya tinggi. Cahaya biru keemasan menyelimuti sekujur tubuhnya, memberikan kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Justru, inilah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Raksa Wijaya menggenggam bilah keris yang berkilauan di tangannya, merasakan energi yang bergetar lembut di permukaannya. Ia kini memiliki kedua bagian keris yang telah terpisah selama berabad-abad, hulu yang ia dapatkan dari perjalanan sebelumnya, dan bilah yang baru saja ia temukan dalam kedalaman gunung. Namun, ia tahu bahwa menemukan kedua bagian ini hanyalah awal dari ujian terakhir. Penyatuan keris bukan sekadar menyatukan dua potongan logam. Itu adalah proses yang akan menguji jiwanya, tekadnya, dan apakah dirinya benar-benar pantas menjadi penjaga dari warisan yang telah lama terlupakan ini. Ia menarik napas panjang, memejamkan mata, dan mencoba merasakan hubungan antara dirinya dan keris tersebut. Ada bisikan halus di dalam pikirannya, suara masa lalu yang berbicara kepadanya. Keris ini bukanlah milik siapapun, tetapi ia akan memilih pemiliknya sendiri. Suara itu bergema dalam benaknya. Ia membuka mata dan mengarahkan pandangannya ke bilah dan hulu yang kini berada di genggamannya. Cahaya lembut menyelimuti kedua bagian itu, seakan-akan mereka mengenali satu sama lain, menunggu saat yang tepat untuk kembali menjadi satu. Raksa Wijaya berjalan menuju pusat ruangan, di mana sebuah altar batu tua berdiri megah. Ukiran-ukiran di permukaannya menggambarkan proses penyatuan keris, sebuah ritual kuno yang telah dilakukan oleh para empu di masa lalu. Dengan hati-hati, ia meletakkan hulu keris di atas altar, lalu perlahan menempatkan bilahnya tepat di sebelahnya. Saat ujung bilah menyentuh hulu, gemuruh halus terdengar dari dalam tanah,
dan udara di sekitarnya mulai bergetar. Cahaya biru keemasan berpendar dari kedua bagian keris, semakin terang seiring berjalannya waktu. Tiba-tiba, sebuah kekuatan tak kasat mata menarik tubuhnya ke belakang. Ia terhempas ke tanah, namun segera bangkit dan melihat ke arah altar. Di hadapannya, sesosok bayangan mulai muncul. Sosok seorang pria tua berjubah panjang dengan mata yang bersinar seperti bintang. "Kau telah menemukan keris yang terlupakan," kata pria itu dengan suara yang bergema di seluruh ruangan. "Namun, apakah kau telah siap untuk menerima beban yang menyertainya?" Raksa Wijaya menatap sosok itu dengan penuh keyakinan. "Aku telah melalui perjalanan panjang, mengorbankan banyak hal, dan menghadapi berbagai ujian. Aku tidak mencari kekuatan untuk diriku sendiri, tetapi untuk menjaga keseimbangan dan menghentikan mereka yang ingin menyalahgunakan warisan ini," jawabnya dengan suara mantap. Pria tua itu mengangguk perlahan, lalu mengangkat tangannya. Seketika, altar mulai bersinar semakin terang, dan bilah serta hulu keris itu melayang di udara. Percikan cahaya berputar di sekelilingnya, membentuk pola yang rumit seperti tulisan kuno. Keris ini bukan hanya sekadar senjata. Ia adalah simbol kebijaksanaan, keberanian, dan keseimbangan. "Jika kau benar-benar layak, maka keris ini akan menyatu dengan kehendakmu," kata sosok itu sebelum tubuhnya perlahan memudar, meninggalkan Raksa Wijaya sendiri dalam prosesi penyatuan tersebut. Raksa Wijaya menatap keris yang kini melayang di hadapannya. Ia mengulurkan tangan, dan begitu jarinya menyentuhnya, ledakan cahaya memenuhi ruangan. Seluruh dinding batu bergetar, dan udara dipenuhi oleh energi yang tak kasat mata. Ia merasakan getaran yang kuat di dalam dadanya, seolah ada sesuatu yang menyatu dengan jiwanya. Saat cahaya mulai meredup, ia melihat bahwa kedua bagian keris telah benar-benar menyatu, membentuk sebuah senjata yang tampak sempurna. Sebuah keris dengan bilah berwarna keperakan dengan semburat biru kehijauan, dan hulu berukiran naga yang mencengkeram mustika bercahaya di tengahnya. Namun, ujian terakhir belum selesai. Dari bayangan di sudut ruangan, muncul sesosok makhluk yang tampak seperti penjaga terakhir dari warisan ini. Mata merah menyala menatap Raksa Wijaya dengan penuh tantangan, dan tanpa peringatan, makhluk itu melesat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Ia menghunus kerisnya yang baru saja menyatu, dan begitu ia mengayunkannya, gelombang energi biru keemasan melesat ke depan, menghantam makhluk itu dengan kekuatan luar biasa. Makhluk itu meraung. Tubuhnya meledak menjadi serpihan cahaya yang menghilang dalam kegelapan. Raksa Wijaya terengah-engah, merasakan denyut kekuatan yang mengalir melalui keris di tangannya. Ia kini mengerti bahwa senjata ini tidak hanya memberinya kekuatan, tetapi juga memberinya tanggung jawab besar. Keris yang terlupakan telah kembali, dan ia kini menjadi penjaganya. Ketika ia melangkah keluar dari gua, langit mulai berubah warna, seolah menyambut kebangkitan sesuatu yang telah lama tertidur. Cahaya keemasan matahari terbit menerangi dunia, menandakan awal baru bagi dirinya dan bagi sejarah yang telah lama terlupakan. Perjalanannya belum berakhir, tetapi kini, ia bukan lagi hanya seorang pengembara biasa. Ia adalah penjaga warisan leluhur, seseorang yang akan memastikan bahwa kekuatan ini tidak akan jatuh ke tangan yang salah.